آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن تناسل منهما من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكافة المؤمنين ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وجميع ساداتنا الصوفية المحققين خصوصا قطب رباني غوث الصمداني سلطان الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الريفسي إبراهيم الدسوقي سيدي سيد الحسن الشاذلي سيدي محمد بن سليم الجزولي القطب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وديس محمد بن عبد الكريم السمن المدني وسليم فريم شيخهم ثم إلى سائر أهل الحديث من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا الأئمة الستة الإمام البخاري والإمام مسلم الإمام أبي داود الإمام الترمذي الإمام النسائي والإمام ابن ماجه والإمام أبي داود السجستاني وسليم فريم شيخهم ثم إلى مؤلف هذا الكتاب المبارك الإمام سيدي الشيخ نور الدين عتير وأصول فروع شيوخه بأن تغشاهم بالرحمة مغفرة واسكم الجنة من بركاتهم وأسرار في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمع واسمر برواحنا كهدي محمد شافي هذامي بن محمد صالح رائدي وصلي فريشوخي بن تغشاه بالرحمة مغفرة واسكن الجنة ويد من بركاته وأسرار في الدين والدنيا والآخرة وبالقبول والتمام كل سلوان لخير مأمول مبرأ من الله الفضل إلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mulai mengarang kitab ini, kata Tuan Musannif. Alhamdulillah, adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah. Khalaqal insan, yang mana Allah telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, mengajari oleh Allah akan manusia akan keterangan-keterangan agama yang nyata. Wa afdalus salati wassalam ala sayyidil anam, adapun paling utama-utamanya salawat dan salam yaitu tercurah atas penghulu makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afsahi natiqin bil bayan, orang yang paling fasihnya, orang yang mengucapkan dengan keterangan yang jelas. Alladzi khassahu Allahu bi mu'jizatil Qur'an, yang telah mengistimewakan akan Nabi oleh Allah dengan mukjizat Al-Quran yang diturunkan pada 17 Ramadan. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, wa sallama taslima, dan moga-moga Allah memberikan kesejahteraan tasliman dengan kesejahteraan yang sempurna. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah. Fa inna min khasaisi nabiyyinal Mustafa sallallahu alaihi wasallam annahu utiya jawami'al kalim, maka sesungguhnya di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad, Nabi yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya
baginda Nabi itu diberikan jawami al-kalim, akan simpulan-simpulan kata. Omongannya singkat tapi maknanya luas melaut. Wa khussa bi afsahil hikam, dan diistimewakan Nabi dengan paling fasihnya hikmah-hikmah. Fakana hadithuhu faiqan hadisal fusaha'il bulghai, maka adalah omongannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mengungguli akan omongan ahli sastra yang fasih-fasih, yang ahli balaghah. Wa qad ikhtartu jumlatan min ahadithihi asyarifati, dan sungguh aku memilih akan sejumlah dari hadis-hadisnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifati, yang mulia. Wa syarahtuha, dan aku jabarkan akan hadis-hadis itu fi kitabi, pada kitabku yang berjudul fi dhilalil hadisin nabawi, di bawah naungan hadis Nabi. Walafatal andara husnu ikhtiyaril ahadisi, dan menarik perhatian akan pandangan oleh bagusnya pilihan-pilihan hadisnya. Fadlan an syarhiha, lebih-lebih daripada penjabaran hadisnya. Al-mutamayyizi, yang terbeda. Bistifai jawanibil makna, dengan sempurnanya segala sisi maknanya. Wal adabil muasiri, dan adab yang kekinian. Wa jawanibil fikri wal mujtama'i, dan sisi pemikiran dan kemasyarakatan. Wa hajatihimal mu'asarati, dan hajat-hajatnya pemikiran dan masyarakat yang kekinian. Wa qadir tawa ba'du ahli ilmi wal fadli irfrada hadhil ahadith bin nashri, dan sungguh telah usul oleh sebagian ahli ilmu dan keutamaan. Usul ifrada, akan menyendirikan ini hadis-hadis bin nashri, dengan dicetak, dengan disebarkan, dicetak. Litashili hifdhiha 'alal jami', agar mudah menghafal hadis-hadis itu atas semuanya. Wa min sama yantaqilu hafidhuha ila dirasatiha wa syarhiha, dan dari sana ifrada hadhil ahadis, pindahlah oleh orang yang menghafal hadis ini kepada mengkajinya dan menjabarkannya. Falabbaitu dzalika, maka mengiyakan oleh aku akan yang demikian itu, irtawa, usul. Wa hafadtu ala tartibiha wa tarqimiha kama hiya fil asli, dan aku menjaga atas susunan hadisnya dan numeriknya, menomori hadisnya sebagaimana dia hadis itu di dalam kitab asalnya, yakni fi dhilalil hadisin nabawi. Liyuraji'a syarhaha qari'u hadal majmu'il hadisiyil qayyimi, agar merujuk akan penjabaran hadis-hadis itu oleh yang membaca ini karangan yang bangsa hadis yang bernilai. Jawami'ul Islam min ahadisi Sayyidil Anam, yakni karangan ini namanya Jawami'ul Islam, daripada hadis-hadis
penghulu segala makhluk. Alaihi afdalus salati wassalam, atas sayyidil anam, yaitu seafdal-afdalnya salawat dan salam. As'alullah ta'ala an yanfa'a bihi, aku memohon pada Allah Ta'ala agar memberi manfaat Allah dengan Jawami'ul Islam, kitab Jawami'ul Islam, wa bi aslihi, dan dengan asalnya Jawami'ul Islam, wa kulli ma qaddamtuhu an-naf'al amim, dan seluruh apa yang aku menyuguhkannya, an-naf'al amim, dengan kemanfaatan yang merata, wa yaj'ala dzalika kullahu fi hirzil qabul, dan Allah jadikan akan yang demikian itu kitab Jawami'ul Islam, asal kulli ma qaddamtuhu, seluruhnya pada lingkaran diterima oleh Allah. Innahu khairu ma'mul, sesungguhnya Allah yaitu sebaik-baik yang diharapkan. Wa katabahu khadimul Qur'ani wal hadis, dan menulis akan ini kitab oleh pelayan Quran, pengkhidmat Quran dan hadis, Nuruddin Aitir. Iftiqarul alam ilal Islam, butuhnya alam semesta kepada agama Islam. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa Nabi bersabda, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi, adapun perumpamaan sesuatu yang mengutus akan daku oleh Allah dengannya, berupa petunjuk dan ilmu pengetahuan, kamasalil ghaisil kasiri, yaitu seperti perumpamaan hujan yang lebat, asoba ardon, yang mengenai oleh hujan akan tanah, fakana minha naqiyatun, maka ada di antara tanah, naqiyatun, yaitu tanah yang subur makmur, qabilatil ma'a, menerima itu tanah naqiyah al ma'a, akan air, menerima tu menyerap akan air. Fa'an batatil kala'a, maka menumbuhkan tanah subur itu akan rerumputan, wal ushbal kasira, dan rerumputan tanam-tanaman yang banyak. Wa kanat minha, dan ada di antara ardon, tanah itu, ajadibu, yaitu tanah yang tandus, tidak bisa menumbuhkan tanaman namun bisa menampung air, itulah ajadib. Amsakatil ma'a, menahan oleh ajadib tanah itu akan air. Fanafa'allahu bihan nasa, maka memberi manfaat Allah dengan tanah itu akan manusia. Fasyaribu, maka minumlah manusia. Wasaqau, dan menyiramlah manusia. Wazara'u, dan bercocok tanam oleh manusia. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra, dan mengenai daripada tanah itu akan kelompok yang lain. Innama hiya qi'anun, sesungguhnya dia itu tanah bebatuan. La tumsiku ma'an, yang tidak menahan akan air, tidak menyerap air. Wala tunbitu kalaan, dan tidak menumbuhkan akan tanaman, rerumputan. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah, maka yang demikian itu perumpamaan orang yang memahami pada agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bih, dan memberi manfaat akan dia oleh sesuatu yang mengutus akan daku oleh Allah dengan membawanya. Fa'alimah,
maka ia belajar mengetahui, wa 'allama dan mengajarkan. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat dengannya ra'san sama sekali dan tidak menerima ia akan petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Artinya saudara, manusia itu beragam. Nabi berikan perumpamaan, kita manusia ini sebagai penghuni alam semesta ada 3 kategori manusia. Ada yang manusia seperti tanah yang subur makmur, artinya menyerap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya ada orang dari ajaran Rasulullah SAW kayak tanah ini, menyerap ilmu dan menghasilkan anak didik yang menyebarkan Islam lagi. Dia ilmu, alim, dan dia menyebarkan agama. Itulah naqiyah namanya, bahasa Rasulullah. Ini manusia ada 3 kategori. Yang kedua, ada tanah hanya sebatas cekungan, kubangan, hanya menampung air, tapi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi sehingga orang bisa minum dari kubangan itu, orang bisa nyiram tanaman, orang bisa bercocok tanam dari kubangan itu. Artinya ada orang dapat ilmu dari Rasulullah, tapi hanya buat orang lain. Dirinya enggak dapat faedah. Dirinya enggak dapat faedah. Jadi hanya ngesut pakai YouTube, di YouTube doang, yang pintar orang lain, dianya nggak nonton. Ada yang kayak begitu kerjaannya, cuman dia tahu doang ilmu tapi tidak diamalin. Itu ilmu yang tidak diamalin, itu kayak tanah yang cekungan, bisa diambil oleh orang lain tapi dianya tidak bisa mendapat manfaat. Yang ketiga, wal'iyadu billah, adalah qi'an, tanah bebatuan. Dia tidak demen nama majelis taklim, ngaji nggak mau, apatah lagi ngajarin. Enggak bisa. Adanya nyalahin, nyela, nyinyirin. Ini yang paling parahnya. Perumpamaan 3 orang. Jadi ada 3 orang di dalam Islam ini yang belajar ilmu lalu diajarin. Ada yang belajar ilmu tapi dia buat nyalahin, buat dirinya doang, tidak ngajarin sama orang lain. Diambil oleh orang, dirinya kayak lilin istilahnya. Ketiga, ada yang tidak tertarik sama sekali dengan keluhuran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada intinya, kita sebagai umat kudu menjadi naqiyah. Jadi kita belajar, apa yang kita dapat kita ajarin. Bisa alif ajarin alif, bisa ba ajarin ba, bisa apa aja ajarin. Jangan pelit sama ilmu. Itulah yang paling tingginya daripada umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kategori. Sama orang dekat sama kiai ada 3. Ada yang dekat pengen belajar, dapat ilmu. Ada yang dekat hanya buat jembatan aja. Ada yang dekat buat sok-sokan, yang penting punya foto kiai aja banyak. Tapi dia ngaji mah kagak ada tuh kayak begitu. Cuci kagak. Ada nggak orangnya? Yang mana nih? Tuh begitu tuh. Nah, mau ngapain yang kayak begitu? Ini namanya nggak bener kayak begitu. Semuanya berpulang pada dirinya. Semuanya. Niatnya gabung di kiai itu niatnya apa? Kalau niatnya menurut ilmu, dia nggak bakalan lari. Karena ilmu itu kayak minum air laut, makin diminum makin haus, makin didalami ilmu makin haus, makin butuh sama ilmu, makin butuh. Laksana makanan yang tidak pernah berhenti daripada kita butuh makan. Ini gambaran orang beragam. Jadi jangan aneh,
Kalau sampai jadi guru ada muridnya begini-begini, jangan aneh. Itu semuanya udah digambarin oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu hebat, tahu begini begitu. Jadi nggak usah pusing, nggak usah ini, normal saja dalam hidup. Masalu al-masal fi asil lughat al-masil wasyabih. Masal pada asal bahasa, al-masilu yaitu contoh, wasyabih dan serupa. Wal muraduhuna, adapun yang dimaksud masal di sini al-wasful ajib, itu sifat yang menakjubkan, perumpamaan yang amat sangat indah. Naqiyah artinya thayyibah, subur makmur. Kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana pada riwayat yang lain. Al-kala an-nabat, maknanya tumbuh-tumbuhan. Sawungkana yabisan auratban, sama saja ada tumbuh-tumbuhan itu kering atau basah. Al-ushb an-nabat ar-rut. Al-ushbu itu maknanya tumbuh-tumbuhan yang basah. Wal maksudu min dzikri hadaini annaha anbatat min kafatiz zuru. Yang dimaksud dari menyebutkan dua ini, yakni kala dan ushb, annaha, bahwasanya itu tanah anbatat menumbuhkan min kafatiz zuru, dari seluruh tanam-tanaman. Intinya menumbuhkan, ilmunya manfaat. Ajadib jam'u jadbin. Ardun yaitu tanah, tashrabul ma'a menyerap oleh tanah akan air, walatun bitu dan tidak menumbuhkan oleh tanah akan tumbuh-tumbuhan. Jadi kayak cekungan aja, sumur gitu. Wa fi riwayatin ikhadat, jamu ikhadatin al makna wahid, maknanya sama yaitu satu, yakni tanah menyerap air tapi tidak menumbuhkan tumbuhan. Qi'an jamu qa'in, wa huwa ardun malsa'u, itu tanah yang licin, bebatuan, mustawiyatun yang rata, latun bitu yang tidak menumbuhkan, kayak aspal. Aspal tuh nggak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi ajaran Nabi ini luar biasa. Ada 3 orang, ada yang belajar diamalin, ada yang belajar diamalin oleh orang lain, dianya tidak, dan ada yang tidak tertarik sama sekali. Al-labinatul akhiratu, batu bata yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bersabda oleh Nabi, inna masali, sesungguhnya perumpamaanku, wa masalal anbiya'i min qabli, dan perumpamaan para nabi dari sebelumku, kama sali rajulin, yaitu seperti perumpamaan seseorang, bana baitan yang membangun akan satu istana, satu bangunan, fa ahsanahu, lalu membaguskan ia si rajul akan baitan, wa ajmalahu, dan mempercantik oleh rajul akan baitan, illa maudhi'a labinatin, kecuali tempat satu batu bata, min zawiyatin, dari sudut yang enggak terpasang. Faja'alan nasu yatufuna bihi, maka mulailah orang-orang yaitu berkeliling oleh orang-orang dengan istana itu. Wa ya'jabuna lahu, dan terkagum-kagum mereka karena bagi istana. Wa yaquluna, dan mereka berkata, halla wudi'at hadhil labinatu, apakah tidak dipasang ini satu batu bata? Qala, Nabi bersabda, fa anal labinatu, akulah batu bata itu, wa ana khatamun nabiyyin, aku penutup para nabi. Jadi maknanya saudara, Islam itu kayak istana. Ini bahasa perumpamaan Nabi dianalogikan agar kita mengerti. Jadi Islam itu kayak bangunan istana yang megah. Perancangnya adalah Allah. Rajulun tuh Allah gitu. Perancangnya, arsiteknya Allah. Arsitek.
Pembangunnya para nabi. Semua nabi-nabi itu agamanya Islam. Bangun Islam, bangun Islam, bangun Islam, bangun Islam. Begitu. Sampailah tinggal 1% lagi. Ada bolong. Itu istana. Orang pada berkomentar, coba satu lagi. Coba satu lagi. Itulah satu lagi. Itulah khatamun nabiyyin. Maka dengan Nabi lahir, Nabi diutus oleh Allah, sempurnalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nabi Adam agamanya Islam, syariatnya syariat Adam. Nabi Ibrahim agamanya Islam, syariatnya Ibrahim. Nabi Musa agamanya Islam, syariatnya Taurat. Nabi Isa agamanya Islam, syariatnya Injil. Nabi Muhammad agamanya Islam, syariatnya Quran. Jadi semua agamanya sama para nabi itu. Islam mentauhidkan Allah. Penyimpangan yang ada itu daripada pemeluk-pemeluknya. Adapun agamanya para nabi semuanya Islam. Semuanya. Nabi Yusuf alaihissalam, tawafani musliman, wafatkan aku beragama Islam. Semuanya. Jadi nabi kita ini nabi penutup, sehingga dengan nabi ini Islam sudah kamal. Kamal, udah sempurna Islam. Begitu. Masali al-muradu bimasalin huna al-wasful ajib. Adapun yang maksud dengan perumpamaan di sini hadis, yaitu sifat yang menakjubkan, alladzi yastahiqu an yudraba bihil masal, yang berhak bahwa dibuatkan dengannya oleh perumpamaan. Aksanahu atqanal bina'a, mengokohkan akan bangunan, ghayatal itqan, dengan sehabis-habis kekokohan. Ajmalahu, maknanya zayyanahu, memperindah, menghiasi oleh rajul akan istana, bima yasiru bihi, dengan sesuatu yang menjadi istana dengan mustawfian, yaitu sempurna, lima zayar raunaqi wal jamal, bagi keistimewaan, keindahan, wal jamal, dan kecantikan. Islam agama yang sempurna. Arkanul Islam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, bunyal islamu ala khamsin, dibangunlah Islam atas 5 tiang pancang. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan berhaji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Artinya Islam itu laksana bangunan yang dibangun di 5 macam bahan. Yang pertama namanya disebut pondasi. Pondasi itu syahadat. Yang kedua namanya tiang panjang. Kalau tanpa tiang panjang nggak bisa. Itulah namanya solat. Yang ketiga namanya kusen-kusen pintu-pintu. Itulah namanya disebut zakat. Itu begitu. Penopang dia. Kemudian yang keempat, bangunan itu udah kusen-kusen, kudu ada pintunya, maka ada puasa. Kelima ada atap, itulah haji. Dari 5 ini saudara terbagi 3. Dalam Islam ada ibadah badaniyah, ibadah aspeknya badan, yaitu
salat dan puasa. Ada yang ibadah aspeknya maliyah, harta, itulah zakat. Ada ibadah aspeknya badan juga, harta juga, itulah haji. Itulah Islam. Syahadati an la ilaha illallah an yaqulaha shadiqan min qalbi, yaitu hendaknya mengucapkan seorang akan syahadat padahal tulus dari lubuk hatinya. Iqami shalah, mendirikan salat. Al maqsudu huna, adapun yang dimaksud di sini mendirikan ada ussalawatil khamsi, yaitu menunaikan salat yang 5 haqqa adaiha, dengan sebenar-benar penunaiannya, wal muhafadzatu 'alaiha, dan menjaga atas 5 waktu. Artinya haqqal adatu, rukun dan syaratnya dikerjakan. Ita'iz zakat, tutlaqu zakatu fil lughat, diucapkan zakat pada bahasa bimakna namai, dengan makna bertumbuh kembang. Zakat itu secara bahasa artinya bertumbuh kembang. Jadi orang dengan berzakat pastikan hartanya makin banyak. Itu rumus. Wa tutlaqu bimakna tathhir min adran, dan diucapkan zakat dengan arti pensucian dari kotoran, ail ausakh, yakni daki. Jadi zakat itu bisa mensucikan dari sifat bakhil, bisa menumbuh kembangkan harta. Wal muradu huna faridatuz zakat, yang dimaksud dengan ita'iz zakat itu adalah kefarduan berzakat. Sumiyat zakatan, dinamakan zakat dengan nama zakat, li'annaha tuaddi, karena bahwa zakat itu tuaddi, yaitu membawa, ila nama il khair, kepada bertumbuh kembangnya kebaikan, fil mujtama'i, pada masyarakat. Wa ila nama imalil muzaki, dan kepada bertumbuh kembangnya harta orang yang berzakat. Wa tathhiri nafsihi minasyukh, dan mensucikan jiwanya dari kikir, wa khisalisu, dan perkara-perkara yang buruk. Dengan zakat akan menghindari berbagai macam musibah-musibah yang ada. Al-hajju fil lughati al-qasdu ila mu'azzab. Haji pada bahasa yaitu menuju ke tempat yang diagungkan. Wa ma'nahu huna, adapun makna haji di sini qasdul Ka'bah al-musyarrafah, itu menuju ke Ka'bah yang mulia, wal wuquf bi Arafatin, dan wukuf di padang Arafah, li adai manasikil haj, untuk menunaikan manasik-manasik haji.